hormati Bapak Kepala Dinas PPNM yang hadir bersama kita, yang kita hormati Bapak Kabak Hukum Pemerintahan Daerah Kota Sumbawa, yang kita hormati Ibu Camat dan Pemerintah yang hadir bersama kita, kemudian Ketua Bamus Negara Garing beserta anggota yang hadir bersama kita. Yang kita hormati Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Pertama, sebagai akad tanggal lahir 4 September 1999, status sudah berkeluarga, anak 7, istri 1, pendidikan S1 di Yakin Bintari, pendidikan agama Islam. Pekerjaan saya sebagai guru di Simpang Bulan Bintang sebelum menjadi Kejuari. Sekarang ini adalah Kejuari Negari Bintari. Itu mulai 7 September 2022. Sebelum kita masuk ke sana, perlu menjadi sebuah pemikiran bahwa sebelum kami masuk sebagai Kejuari Negari atau Dewan Persekutuan Negari, suara-suara masyarakat menginginkan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, dan juga kita ingin menghidupkan demokrasi yang selama ini masyarakat menentukan itu tumbuh kembali di wilayah masing-masing. Berdasarkan hal yang demikian, tentu kita juga punya analisis, punya pengkajian. Lalu itu kita rasakan dan kita alami ketika kita menjadi Kejuari Negara Bintari. Kedua, keinginan masyarakat semakin kuat. Bagaimana hari ini bisa terwujud dan terlaksana seperti itu. Dan juga kita selama 3 bulan lebih, 4 bulan pelaksanaan program-program kebijakan dari Kejuari Negari nampaknya kurang memuaskan dalam pelaksanaan itu. Tentu berdasarkan hal yang seperti itu, karena kita ingin bagaimana masyarakat khususnya Negara Bintari merasakan kekuasaan, merasakan mereka itu betul-betul diberdayakan, betul-betul aspirasi mereka itu bisa terwujud. Oleh sebab itu kita melihat tentu aturan hukum yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau perangkat negara. Di antaranya adalah Permendagri nomor 23 tahun 2015. Kemudian diperbaharui Permendagri nomor 67 tahun 2015. Kemudian turunannya nanti kita lihat di situ ada Perpu nomor 30 tahun 2021. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan aturan itu, kita melihat di Permendagri nomor 83 tahun 2015. Itu di bab 2 ayat 2 kemudian poin D, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Setelah kita baca SK, baik pengangkatan di
tahun 2022. Dan juga ada SK tahun 2011. Yang SK tahun 2011 nomor 188/5 341 Buk Kasbar 2011. Kemudian di SK itu ada periodisasi para jorok atau perangkat desa kurang kenal tadi. Itu mulai dari tanggal 16/12/2011 dan nanti berakhirnya karena dia 6 tahun itu berakhirnya 16/12/2017. Kemudian ada lagi SK terakhir tahun 2002 SK 188.4/06/WM UG 2022. Kemudian SK 188/4/3/WM UG 2022. Lalu berdasarkan itu, dengan dasar pemikiran yang kita sampaikan tadi, maka kita mengeluarkan SK pemberhentian kepala jorong SK nomor 188/4/109 WM Juli 2022. Ini dasar kita memberhentikan SK memberhentikan jorong yang masa kurinya telah berakhir tanggal 31 Desember 2022. Kemudian karena kita ingin penyegaran dan pembaharuan dan juga ingin menghidupkan dinamika demokrasi di wilayah kejorongan masing-masing, maka kita membentuk tim pansel perangkat nagari. Nah, jadi tim pansel, belum pansel sudah bekerja dan melaksanakan tugas, maka di situ dibuatlah pengumuman untuk mengikuti tahapan-tahapan yang dibuat itu. Salah satunya adalah menjaring bakal calon jorong di masing-masing. Dan salah satu poinnya bahwa jorong yang sudah diberhentikan dipersilahkan untuk mendaftar, dipersilahkan untuk mengikuti tahapan-tahapan itu. Kita tidak membatasi kepada jorong yang kita berhentikan untuk ikut mendaftar di sana. Lalu kita lihat ada sebagian jorong yang sudah berhentikan itu mengikuti tahapan pansel. Kalau tidak salah saya ada 6 jorong atau 7 jorong yang mengikuti pansel. Berarti mereka satu sisi sudah mengakui bahwa mereka yang diberhentikan itu bisa menerima, kemudian mereka mengikuti tahapan-tahapan pansel perangkat nagari atau jorong tersebut. Kemudian untuk Bapak ketahui bahwa dinamika ya, orang yang ingin menjadi calon jorong itu luar biasa. Malah ada di jorong itu yang mendaftar 5 orang. Jadi kalau dia itu mencari dukungan 15%, berarti 5 kali 15% itu 75% yang mendukung orang-orang yang ingin menjadi calon jorong itu. Sehingga hiduplah demokrasi di masyarakat itu. Untuk bagaimana? Untuk memilih kepemimpinan baru, energi baru, darah baru, isi baru, wawasan baru. Jadi masyarakat kita, karena dia punya budaya timur, tentu ada segar dan lalu dia wujudkan dengan mendaftarkan diri seperti itu. Itu kan sebagai sinyal kepada kita bahwa
banyak orang yang punya keinginan menjadi pemimpin di wilayah ini. Tentu dinamika ini sungguh sangat disayangkan kalau kita tidak buka. Jadi salah satu jalannya untuk membuka itu adalah kita berhentikan jorong berdasarkan SK tadi. Kemudian kita bentuk pansel. Ini saya kira menjadi pemikiran mendasar ya, hukum yang akan kita lakukan itu. Bentar, saya mau nanya, SK pansel berapa? Saya lupa namanya. Lupa Pak. SK-nya itu habis apa nih? Kalau terselesai tanggal 31 SK-nya. Kami kan Pintu awal berapa? ya di situ SK nya tim pansel. 31. Ya, 31 kan? Habis berakhirnya. Awal pembentukannya berapa? Awalnya tanggal 31 sebenarnya. Berakhir nanti setelah selesai pansel itu. Ya, itu akan ditiskan itu. Di sini tanggal 1 Desember. Itu SK yang pertama Pak. Kita kan sudah kita tunda itu karena ya para jorong yang kita kan bukan menjadi kita kan baru membentuk tim pansel di tanggal itu kan. Nah, dari pansel dan kita belum mengeluarkan SK pemberhentian saat itu karena mereka masih ada waktu. Saya tanya pembentukan pansel. Pembentukan pansel betul saat itu yang pertama. Jadi kita buat ini, kemudian Pak jorong-jorong kita yang terbentukan itu mereka datang ke kantor saya, ya Pak ya, di jalan ceritanya datang ke kantor saya, mereka ya itu tidak menerima. Yang saya tanya pembentukan pansel sudah saya betul. Betul. Jadi kita bentuk tim pansel ini karena mengingat kita akan mengakhiri tahun 2002 dan seperti itu. Dan itu kan tidak ada di situ pemberhentian jorong ada. Kemudian banyak jorong-jorong kita yang komplain tentang dibukanya pansel itu. Datanglah mereka kalau tidak salah saya tanggal 5 hari Senin 2012. Mereka datang kantor saya, ada yang emosi, ada yang mampu menguasai diri, dan di saat itu ada yang berkata-kata kasar dan ada yang mengancam saya. Kemudian karena melihat situasi seperti itu, kondisi seperti itu, kita pun juga yang menyadari, memahami situasi seperti itu, maka kita panggil ya tim pansel untuk membicarakan persoalan yang terjadi. Lalu kita ambillah kesimpulan yang terbaik kita tunda pansel sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu isinya. Sampai waktu ditentukan. Jadi setelah itu ya mereka tidak puas, saya lihat ya tidak puas, lalu mengadakan pengaduan ya kemana-mana saya lihat. Padahal kita sudah menunda pansel itu dan ya dengan waktu yang tidak ditentukan. Lalu setelah berakhir usia SK itu, lalu kita berhentikan, kemudian berangkat lagi ke jorong tanggal 31 dan masa berhentinya. Kemudian setelah itu kita bentuk ya tim pansel yang baru. Nah, inilah sekarang dalam proses perjalanan ini. Baru dibentuk tanggal berapa? Tanggal 31. Jadi pas orang itu sebentar. Tolong sesuai dengan pimpinan ya. Kalau pimpinan izinkan bicara dan bicara. Tanggal 31 Desember pemberhentian, 31 Desember keluar SK pansel baru. Tanggal 1. 1 Januari. Saya lupa tadi apa. Nanti kita lihat lagi ya. Itu. Pokoknya tanggal 1 kita bikin di pansel. Tanggal 2 mereka juga mengadakan pengumuman. Ya, nanti kita lihat soal bikin Pak ya. Nanti kalau terus kirimkan nanti. Saya kira ada sebab ini bahas. Oke, untuk Bapak PJ Wali sementara untuk tanggapannya terima kasih. Saya ingin mendengar dari Bapak
Bamus. Kepada Ketua Bamus silakan.